Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu yang sangat sensitif dan salah satu yang menjadi bahan kajian transendental di seluruh dunia. Kita akan membahas tentang Tuhan. Sebenarnya konsep ini menjadi hak buat setiap masyarakat, buat setiap bangsa, bahkan untuk setiap pribadi agar bagaimana cara menafsirkannya. Dengan demikian, maka sesungguhnya memang tidak etis kalau harus diperbincangkan di ranah publik seperti ini. Tetapi kita akan bahas, kita akan batasi Tuhan dalam artian katanya saja, bahasanya saja. Kita akan cari asal-usul kata Tuhan. Dari manakah dia berasal ya? Dan saya yakinkan Baraya akan mind blowing. Biasa aja sih sebenarnya ya. Yuk kita mulai. Kata Tuhan pertama kali ditemukan tahun 1733 dalam sebuah terjemahan Alkitab di Melayu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ceritanya adalah misionaris-misionaris pada waktu itu ketika hendak menyebarkan ajaran agamanya di wilayah sekitaran Sumatera dan Malaka, mereka kebingungan. Mereka harus menerjemahkan dan satu di antara kesulitan terjemahannya itu adalah menemukan padanan kata Lord. Kan biasanya dalam terjemahan bahasa Inggris atau dalam terjemahan bahasa Latin itu disebutnya Signor atau Lord yang berarti Tuhan. Nah, kata-kata Lord itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu susah untuk mendapatkan padanannya. Karena gini nih Baraya, satu hal yang harus dijelaskan dalam terjemahan itu adalah bahwa setiap satu kata itu seringkali tidak memiliki padanan kata di bahasa yang lain. Misal, saya orang Sunda, saya ngomong ngala buah. Kata ngala itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, padahal orang Sunda itu ruang lingkup Indonesia. Jadi kata-kata semacam kabita, tikosewa, tijalike itu adalah kata-kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika harus terjemahkan, maka mungkin maknanya akan berlainan. Nah, termasuk dalam hal itu pun, memang orang-orang misionaris pada waktu itu kepikiran bahwa padanan untuk Lord itu di bahasa Melayu itu Tuan. Apa arti kata Tuan? Tuan itu artinya sang pemilik atau sang pemelihara atau penjaga. Jadi ada Tuan tanah, berarti sang pemilik tanah gitulah. Tetapi kata Tuan untuk jadi Lord ini juga memiliki kesulitan sendiri karena Tuan itu terlalu terlalu insani gitu. Sedangkan Lord yang diinginkan oleh para misionaris pada waktu itu adalah Lord yang memiliki makna ilahiyah. Nah, bingung kayak gitu, akhirnya ditentukan biar Tuhan ini menjadi maha, maka menjadi Tuhan. Nah, di tengahnya ada huruf H. Jadi Tuhan. Begitu kurang lebihnya sejarahnya itu. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa orang misionaris pada waktu itu juga masih salah. Sebenarnya kata Tuan itu pada waktu itu memang memiliki makna sakral. Orang-orang Indonesia pada waktu itu tuh sangat-sangat feodal dan belum lepas dari jeratan budaya feodal itu. Sehingga makna Tuhan yang sebenarnya insani atau Tuan yang sebenarnya insani itu sebenarnya ada makna-makna sakral. Bahkan kalau misal kita melihat latar belakang kata Tuan itu kan diambil dari dua kata, tu dan an. Dari mana kata Tuan ini? Satu hal juga yang harus kita garis bawahi adalah bahwa masyarakat Nusantara itu terbiasa menyebut segala sesuatu yang sakral dengan kandungan kata tu di situ. Batu, sesuatu yang bisa dianggap sebagai sesaji atau manifestasi dari nenek moyang misalkan. Jadi disembah-sembahkan. Orang-orang zaman sekarang menganggap bahwa nenek moyang kita itu adalah animisme, dinamisme, menyembah batu gitu. Sebenarnya bukan gitu, gak sesederhana itu juga. Tetapi memang wahana mereka, sarana mereka adalah dengan menggunakan batu, karena batu itu sangat sakral. Atau tulang, semua yang mengandung tu itu sakral, inti dari kehidupan atau inti dari tubuh, atau bisa dijadikan jimat kan tulang itu. Atau kemudian tumbak, tumbal, tumpeng, atau apalagi semua yang ada tu-nya itu, tugu ya, itu semuanya sakral. Ini kita kenal dalam tradisi orang-orang Kapitayan. Kenapa muncul tu sebagai sesuatu yang sakral? Karena ceritanya orang-orang Kapitayan atau orang-orang Nusantara kuno itu berpikir bahwa semesta ini diciptakan oleh Sang Hyang Tunggal. Tetapi karena ia tunggal, maka dia tidak mungkin bisa dipahami oleh kita yang secara esensial banyak. Tangan kita aja tidak tunggal, mata kita tidak tunggal, sel-sel otak kita saja tidak tunggal, maka kita tidak mungkin untuk menemukan sesuatu yang tunggal dalam artian yang murni. Kita ini fana. Maka Sang Hyang Tunggal itu dalam terjemahan orang-orang Jawa kuno misalkan, itu disebut juga sebagai
sang kapitaya. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang kosong, murni, hening. Jadi orang-orang Jawa atau orang-orang Sunda atau orang-orang Nusantara pada umumnya di zaman dulu itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak terjelaskan, maka disebutnya Sang Hyang Taya. Taya itu apa? Orang Sunda biasa nyebut teu aya. Teu aya itu artinya kan tidak ada. Ya memang bahwa sesuatu itu kosong. Maksud kosong itu bukan sejati kosong, tetapi kita menganggapnya kosong karena memang kita tidak bisa menjelaskan itu. Kalau Baraya masih bingung, ini kita bisa temukan padanan upaya untuk translasi ini pada Ibnu Sina. Ketika dia ditanya tentang konsep ketuhanan, maka dia jelaskan bahwa konsep ketuhanan itu adalah tidak terjelaskan. Gitu ya. Padanan yang seperti ini juga sering kita temukan di naskah-naskah kuno atau kebudayaan-kebudayaan kuno. Misalkan resi-resi Hindu, itu ketika menjelaskan tentang Tuhan, dia menjelaskan bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak terjelaskan. Nanti mewujud dan lain sebagainya. Atau kalau Baraya Buddha, kenal istilah anatta. Tuhan itu anatta, tanpa diri, tanpa apa ya, susah penjelasannya, tetapi memang konsep-konsep zaman dulu tentang Tuhan adalah menjelaskan Tuhan adalah dengan cara menjelaskan ketidakterjelasan Tuhan. Prinsipnya begitulah. Nah, lalu Sang Taya itu bagaimana supaya bisa kita sembah, bisa kita pahami, bisa kita mengerti? Maka Sang Taya itu mewujud, atau bahasa Ibnu Arabinya bertajali gitu, menjadi Tu. Nah, jadi Tu ini adalah nama yang menjadi wakil nama Tuhan yang tidak terjelaskan. Ini juga seperti modus yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Misal waktu mereka menyebut Edonai gitu atau menyebut Yahweh yang semacam itu, mereka tidak mau menjelaskan atau menyebutkan satu yang pasti yang sesungguhnya tidak jelas itu, tetapi diwakilkan dengan satu kata yang lebih insaniah atau lebih manusiawi atau lebih duniawi gitulah ya. Atau ini juga yang seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan di Fususul Hikam atau beberapa bab di Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi menyebut bahwa Tuhan yang asli itu gak kita bayangkan. Yang selama ini kita perdebatkan itu adalah Tuhan-Tuhan yang palsu. Nah, itu tu yang palsu itu. Jadi tu itu adalah manifestasi dari sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Itulah kurang lebihnya. Nah, makanya orang-orang Kapitayan itu selain segala sesuatu yang sakral itu disebut dengan tu, itu mereka juga kalau sembahyang susunan gerakannya pakai tu semuanya. Misal ya, tulajeg. Pertama kan tulajeg, berdiri tegap sambil gini ngik pelan-pelan gitu ya. Kemudian swadikep, sidakep gitu ya, menghadirkan yang tu itu di atas sana, kemudian disimpan ke dalam hati, sidakep gitu ya. Kemudian tungkul gitu, kayak ruku gitu, tetapi versinya lebih agak tengadah sedikit, nggak sampai 90 derajatnya rukunya orang Islam gitu ya. Sesudah itu apalagi dilakukannya? Tulampak. Nah, tulampak itu apa sih? Emok. Orang Sunda nyebutnya emok, orang Indonesia nyebutnya apa ya? Iya, kayak posisi sholat duduk di antara dua sujud seperti itu kurang lebihnya. Kemudian tonadem itu sujud seperti bayi di dalam kandungan, tapi dalam posisi sujud seperti itu. Kok kayak sholatnya orang Islam ya? Ya memang, dan urutannya juga sama, cuman ini durasinya jauh lebih lama, bisa sampai sejam, 2 jam gitu. Menghadap lubang yang juga dianggap sebagai wujud atau simbol dari kekosongan. Itulah yang kemudian menjadi sebuah sistem tradisi atau sistem kepercayaan yang dikenal sebagai Kapitayan, yang dianggap sebagai kepercayaan lokal orang Indonesia sebelum kedatangan Hindu dan Buddha di Indonesia. Tetapi saya sih nggak mau berhenti di situ, Baraya. Jadi gini, kalau ada satu yang dianggap sebagai sesuatu yang asli dari Nusantara, maka dia pasti pendatang. Orang Indonesia yang asli itu udah punah. Nah, Jawanya sendiri tidak asli. Orang Jawa itu baru datang ke Pulau Jawa yang sekarang, itu kisaran 500 tahun sebelum Masehi. Atau orang Batak, kisaran 2500 tahun sebelum Masehi. Orang Papua, kisaran 5000 tahun sebelum Masehi, dan sebagainya. Jadi semuanya pendatang, cuman datangnya belakangan atau duluan gitu. Itu aja masalahnya. Nah, jadi kalau Kapitayan yang menyembah Tu itu berasal dari Jawa, tapi Jawa ini adalah dari pendatang, dari manakah dia? Teori yang paling umum menyebutkan bahwa orang-orang Nusantara itu berasal dari Vietnam atau Dongson. Ya, walaupun masih diperdebatkan, tetapi kita ambil dulu aja yang ini biar memudahkan ya. Berarti penyembahan Tu itu berasal dari sana? Iya. Dari mana kita tahu? Karena orang sana pun punya istilah yang namanya To atau Tao.
Jadi begini Baraya, kalau orang Sunda atau orang Jawa atau orang Sunda atau orang Bali itu konon datang ke Nusantara sekitar 500 tahun sebelum Masehi, berasal dari Vietnam Utara, maka Vietnam Utara kala itu mendapatkan pengaruh yang sangat luar biasa dari kekaisaran Cina, dari dinasti-dinasti Cina di sana. Termasuk juga ajaran agama yang berkembang di sana. Ajaran agama yang berkembang di Cina pada waktu itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi atau jauh sebelum itu adalah Tao. Ya, ini masa tu atau to atau Tao ini sama, jangan-jangan beda. Nah, kita bisa melihat kesamaannya secara definitif Baraya. Yuk kita lihat yang tadi itu. Orang-orang Kapitayan menyebut to itu sebagai sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa terjelaskan, sesuatu yang paripurna ketidakjelasannya, karena kita adalah yang maha tidak paripurna kita. Dan konsepsi ini serupa atau bahkan bisa dikatakan sama dengan yang ada dalam bukunya Tao Te Ching yang menjelaskan tentang Tao. Di situ dijelaskan bahwa Tao itu bukan nama untuk sesuatu, bukan nama untuk satu perwujudan tertentu atau pribadi tertentu. Tao itu adalah awal mula dari segala sesuatu. Dia adalah sesuatu yang tunggal dan mutlak, tanpa nama selamanya. Namanya mirip dan berasal dari runtutan yang sama, periodisasi waktunya juga sama, kemudian definisinya juga sama. Maka kita bisa temukan bahwa kata Tuan itu berasal dari tu, berasal dari to, dan kata to itu berasal dari Tao yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Cina. Tapi kan kata orang-orang Kapitayan, agama Kapitayan ini munculnya dari Eyang Semar. Jadi dulu waktu banjir besar, Eyang Semar membawa masyarakatnya ke sini. Jadi mungkin aja kayak gitu, mungkin aja itu zaman Nabi Nuh, atau Semar itu mungkin aja zaman Nabi Nuh. Baraya, begini, saya pernah jelaskan di episode yang ini atau beberapa episode yang lain bahwa cerita tentang banjir besar itu memang ada di seluruh dunia. Bahkan orang-orang Papua paling pedalaman sekalipun maupun orang Afrika paling pedalaman sekalipun memiliki cerita tentang banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi dan membuat hampir seluruh manusia punah dan disisakan beberapa orang yang naik bahtera. Cerita ini sangat umum di seluruh dunia sehingga orang-orang, para antropolog umumnya berpikir bahwa banjir besar ini jangan-jangan memang pernah terjadi di dunia. Entah bagaimana mekanismenya, tetapi mungkin saja begitu. Salah satu penjelasan yang paling umum itu adalah disebutkan oleh Stephen Oppenheimer yang menjelaskan bahwa banjir besar itu sesungguhnya tidak terjadi di seluruh dunia, tetapi ada di Nusantara, di Sunda. Jadi dulu zaman es, si manusia-manusia itu ada di wilayah Nusantara. Kemudian karena zaman es itu berakhir, maka permukaan laut naik sampai puluhan meter. Ada beberapa diantaranya yang sampai ratusan meter. Nah, karena tenggelam seperti itu, maka orang-orang berperadaban tinggi yang ada di situ tenggelam dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, sebaran itu diantaranya adalah datang ke Pulau Jawa. Mungkin ingatan tentang banjir besar ini terus-menerus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, menjadi mitos, menjadi tradisi folklore dan lain sebagainya. Dan ini mungkin bercampur dengan cerita-cerita tentang Kapitayan, tentang awal mula dari To. Nah, berarti tu atau to atau Tao itu berasal dari Cina? Enggak, Baraya. Cina itu memiliki karakteristik sebagai bangsa yang tidak terlalu spiritualis. Nah, bahkan agama tradisional Cina di sana, misalkan Konghucu atau Konfuse, itu pendirinya sendiri mengatakan bahwa saya tidak mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian, saya hanya mengajarkan kehidupan yang baik gitu. Makanya dalam tradisi Cina memang tidak dijelaskan tentang hal-hal spiritual, hal-hal tentang ketuhanan dan sebagainya. Atau misalkan contoh yang lain, kita misalkan menemukan bahwa bangunan-bangunan kuno di seluruh dunia itu pasti terkait dengan hal-hal spiritual atau ketuhanan. Misalkan piramid Mesir, untuk apa? Mengantarkan raja ke sorga, spiritual kan? Atau bangunan Chichen Itza di Meksiko, itu buat apa? Untuk pengorbanan manusia untuk Tuhan mereka gitu kan? Atau zigurat di Mesopotamia gitu ya, atau Taj Mahal di India gitu, itu kan buat makam dan sebagainya. Pokoknya kebudayaan-kebudayaan kuno itu, bahkan Yunani sekalipun itu kan bikin patung Zeus gitu. Ya, semuanya terkait spiritual kecuali Cina. Cina itu bikinnya apa? Tembok Cina. Tembok biar apa? Biar warganya, ternak-ternaknya tidak dicolong sama orang-orang Hun dan orang-orang Mongol. Kan begitu ya. Nah, sekali lagi ini bukan rasis, tapi memang setiap bangsa memiliki karakteristik yang macam-macam, yang beda-beda gitu, dan itu bisa diambil plus minusnya tergantung perspektif masing-masing. Nah, jadi maksud saya adalah kita tidak bisa berhenti menemukan kata Tuhan itu di Cina, karena memang tradisi kebudayaannya seperti itu. Mereka itu pasti juga mengambil dari satu tempat yang lain, mungkin menjauh di sana. Kata Tao itu sebenarnya adalah ejaan orang Cina untuk menyebut Dao.
Lalu emang kenapa kalau ada Dao itu? Nah, Dao ini adalah dewa utama dari kepercayaan orang-orang Arya kuno. Bahkan sejak sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, mereka sudah mengumandangkan kata-kata Dao ini. Misal orang-orang Arya itu punya Tuhan yang namanya Deus Pitar. Deus Pitar ini kemudian dijuluki karena nama itu kan terlalu sempurna menurut mereka, jadi Ahura Mazda, lawan dari Ahriman. Begitu kan? Nah, orang-orang Arya ini menciptakan konsep ketuhanan mereka itu berdasarkan prinsip Tuhan Ayah. Makanya namanya Deus Pitar. Jadi Dao atau Deus, Deus itu atau Deo atau Diayu. Diayu ini namanya menjadi Diayu Pitar. Pitar itu awal dari kata pater atau father, ayah. Jadi Tuhan Ayah. Atau kalau misalkan Baraya masih bingung, Diayu Pitar ini menjadi Deus Pitara. Deus Pitara itu menjadi Zeus Pater di Yunani. Zeus, dewa Zeus, Deus Pater. Dan kalau masuk ke Romawi itu namanya menjadi Jupiter. Jadi itu adalah rangkaian dari satu kalimat yang sama. Nah, kenapa bisa berkembang ke seluruh dunia nama Dao atau Deus atau Diayu ini? Karena orang-orang Arya adalah orang-orang pengembara. Nah, ini juga dikaitkan dengan Tuhan Ayah, konsep Tuhan Ayah. Saya pengen jelaskan tentang konsep Ayah, Tuhan Ayah dan Tuhan Ibu. Begini Baraya, orang-orang yang berkebudayaan agraria itu pada umumnya memuja Tuhan yang feminin, memuja Tuhan yang ibu. Misal di Indonesia atau di Cina, di Jepang, itu kan agraria, makanya mereka memujanya Tuhan itu perempuan. Amaterasu, atau di Indonesia Dewi Sri, atau Ibu Pertiwi. Sekalinya ada siluman, silumannya pun perempuan, Nyi Roro Kidul. Atau di Kalimantan ada Kuyang, semuanya juga perempuan. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat agraris itu masyarakat yang hidup bergantung pada kesuburan tanah. Nah, tanah ini atau bumi itu dilambangkan sebagai feminin karena dia subur, menjadi awal mula bagi kehidupan, ya seperti perempuan gitulah ya, seperti wanita. Maka orang-orang yang agraris itu juga cenderung berpikiran atau berperilaku seperti layaknya para feminin, para wanita, para perempuan. Misalkan di Indonesia, laki-laki sering digambarkan atau kualitas kemaskulinan laki-laki itu mencipta, sedangkan perempuan itu membeli. Betul kan? Nah, orang Indonesia senang mencipta atau senang belanja? Senang belanja. Karakteristik maskulin itu ngomong ceplas-ceplos apa adanya. Perempuan itu malu-malu kucing. Orang Indonesia itu kalau mau ngomong kesini, kesana kesini dulu. Malu-malu kucing, agak hipokrit, cari kode apa dan sebagainya. Kan karakteristik perempuan. Atau misalkan Indonesia itu dijajah atau menjajah? Dijajah. Karakteristik perempuan juga. Atau tanah Indonesia sangat subur, sangat indah. Indah dan subur itu adalah kualitas-kualitas yang disematkan pada feminin atau pada perempuan. Nah, begitu kan? Nah, beda halnya dengan karakteristik-karakteristik negara-negara atau bangsa-bangsa yang maskulin, yang cowok, gila perang, menjadi penemu, menaklukkan satu sama lain, mengembara kemana-mana. Nah, orang Arya ini yang tadi saya sebutkan itu adalah ras pengembara kemana-mana. Makanya mereka memujanya Tuhan Ayah. Maka karena Tuhannya itu adalah Tuhan Ayah atau Tuhan laki-laki, maka mereka itu biasa menyebut segala sesuatu untuk menyebut Tuhan itu pakai belakangnya pater atau father atau pitar. Jadi Zeus, Jupiter, dan lain sebagainya itu semuanya berasal dari suku kata yang sama atau dari kata yang sama, yaitu tu atau Deus atau Deo atau Dao dan lain sebagainya begitu. Dan ketika misalkan orang Romawi yang menyembah Jupiter atau Zeus Pitar ini bertemu dengan kebudayaan Mesopotamia atau kebudayaan Levan, orang-orang Kristen, maka di sini muncullah konsep Allah Bapa. Saya mohon maaf ya, misalkan yang Kristen kan muncul jadi ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan sebagainya. Nah, konsepsi Allah Bapa ini mungkin tidak harus selalu benar ya, tapi mungkin bersumber dari kebudayaan Romawi dan atau Yunani yang memang mengaitkan Tuhan itu dengan ayah gitu. Makanya juga kalau misalkan kita gambarkan, Baraya searching misalkan di Google atau Baraya lihat patung-patung atau ukiran-ukiran asli Deus Pitara, Zeus, Jupiter, Allah Bapa, itu sama.
sama-sama laki-laki berbadan kekar dan berjenggot tebal warna putih gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kemungkinan tidak selalu sama ya, tapi kemungkinan berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Bapa, Zeus Pitar, Diayu Pitara, dan lain sebagainya. Dan ini ketika masuk ke orang-orang agraris menjadi Tao atau Tu yang tidak laki-laki dan tidak perempuan, tetapi cenderung ke sedikit lebih feminin daripada yang ada di suku-suku pengembara di sana. Lah berarti selama ini Tuhan itu buatan manusia? Ya iya. Tuhan itu buatan manusia, Tuhan itu adalah hasil kebudayaan manusia. Lah saya ini selama ini menyembah siapa? Ya mungkin menyembah pribadi Baraya sendiri, menyembah ego, menyembah kelompok, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang mencipta dan sebagainya itu tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Kan konsepsi awal tentang Tuhan itu adalah dia yang tidak terjelaskan. Maka semua yang selama ini Baraya pelajari itu adalah Tuhan-Tuhan. Kalau kata versi Ibnu Arabi ya, saya mohon maaf ini bukan berarti saya mengajak Baraya untuk jadi seperti ini. Tapi konsepsi Ibnu Arabi mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan, Tuhan palsu. Saya tidak mengajak Baraya untuk menjadi ateis, atau saya tidak mengajak orang-orang ateis menjadi orang beragama, tapi mulailah buka pikiran bahwa selama ini yang kita anggap sesuatu yang sakral itu jangan-jangan cuma sekedar hal yang profan. Kalau Baraya mau bertuhan, maka pikirkan apa yang saya katakan, mungkin ini bisa jadi kuncinya, mungkin ya. Kalau Baraya belum bahagia, kalau Baraya masih mendengki, kalau Baraya masih punya kebencian, kalau Baraya masih mengatasnamakan Tuhan untuk mencari-cari sensasi, untuk kesenangan, atau untuk meluapkan amarah dan sebagainya, maka saya yakinkan bahwa Tuhan yang Baraya sembah selama ini mungkin adalah Tuhan-Tuhan palsu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.